Selamat datang para sobat Novelmi. Selamat mendengarkan bab kedua novel Kontrak Rahim yang ditulis Hyunie Yunita dengan judul Pertemuan Pertama. Selamat mendengarkan. 1,5 bulan kemudian. Musik di sebuah klub malam yang cukup terkenal itu menghentak dengan sangat keras, memekakan telinga semua orang yang sedang berkumpul di dalamnya. Para wanita dan pria berkumpul bersama, menari dan berjoget, menggoyangkan seluruh bagian dari tubuh mereka. Di antara sekelompok orang tersebut, ada seorang pria yang terlihat sangat mencolok. Ia berdiri dengan banyak sekali wanita yang menghimpitnya. Dari arah depan, belakang, lalu kiri dan kanan, ia dihimpit oleh 4 orang wanita yang mengepungnya dari segala arah. Mereka terus meliuk-liukkan badan seperti ular di musim kawin yang sedang menggoda pasangannya. 1 pria dengan 4 wanita. Kenapa tidak? Itu sudah sangat biasa bagi pria yang hidupnya tidak pernah jauh dari kehidupan malam tersebut. Christian, di umurnya yang sudah menginjak angka 34 tahun, ia tidak pernah mau terikat dengan 1 wanita pun. Yang ia pikirkan hanyalah bersenang-senang dan menikmati surga dunia yang ditawarkan oleh setiap wanita yang suka rela melemparkan tubuhnya untuk ia jamah. Ia akan selalu menghabiskan malamnya dengan wanita yang berbeda di hampir setiap malam. Bagi Christian, hidup terlalu singkat untuk setia pada 1 wanita. Meskipun umurnya sudah kepala 3, tapi Christian sama sekali tidak memiliki niat untuk terikat pada siapapun, tidak pernah. Ia bahkan mengatakan pada semua orang yang bertanya tentang rencana masa depannya, kalau ia ingin melajang seumur hidupnya. Baginya, menikah tidaklah penting. Ia tidak ingin menghabiskan waktu seumur hidupnya, hanya tidur dengan 1 wanita yang sama. Sungguh, itu pasti akan sangat membosankan. Setiap malam, ia akan selalu menghabiskan waktu di tempat ini, tempat yang akan selalu ia tuju untuk melepaskan rasa lelah setelah seharian berada di kantor dan juga pabrik. Mengurus beberapa buah pabrik sepatu dan tas merek terkenal yang diproduksi oleh perusahaan keluarganya cukup menguras banyak waktu. Apalagi cabang pabrik di Indonesia yang dikelola oleh Christian ini merupakan salah satu pabrik terbesar yang dimiliki oleh keluarganya. Pekerjaannya sangat menguras tenaga Christian. Setiap hari Christian akan selalu disibukkan dengan banyak sekali berkas yang harus ia periksa, mulai dari desain sepatu dan tas yang terbaru, data produksi, pemesanan, sampai laba dan rugi pabrik ia kelola. Belum lagi dengan bisnis properti yang akhir-akhir ini sedang ia kembangkan. Setelah 5 tahun yang lalu ia mulai mencoba bisnis baru tersebut, sekarang ia mulai tertarik untuk semakin mengembangkan bisnis tersebut. Terlihat dengan semakin banyaknya villa dan penginapan yang ia bangun di Pulau Bali, pulau yang menjadi tempat wisata paling banyak dikunjungi oleh wisatawan luar negeri. Malam ini, apa kamu akan menghabiskan malam bersamaku? Salah satu dari ke-4 wanita yang sejak tadi menghimpitnya dari depan, mulai melancarkan godaannya, sengaja merangkul leher Christian dan menempelkan tubuh mereka hingga tidak ada jarak sama sekali. Sebuah seringaian muncul di wajah Christian, sepertinya ia sudah mendapatkan teman kencannya untuk malam ini. Gadis di depannya ini cukup cantik dan sangat seksi. Rambut pirang panjang yang dibiarkan terurai, tubuh tinggi bak model papan atas. Dengan lekukan tubuh yang sangat sempurna di beberapa bagian, wanita cantik itu benar-benar sangat menggoda. Wanita ini sangat pas untuk menjadi teman one night stand-nya malam ini. Aku tidak akan bisa menolak tawaran dari gadis cantik sepertimu. Christian mulai melancarkan rayuannya,
menggoda sang wanita yang langsung menatapnya terpesona. Tangan sang wanita mulai meraba wajahnya tampan pria itu, terlihat tidak sabar untuk memulai kegiatan yang akan mereka lakukan malam ini. Ia sudah akan mendekatkan wajahnya untuk meraup bibir tipis Christian yang sedari tadi sudah membuatnya tergoda. Tapi gerakan wanita itu langsung tertahan ketika dengan cepat Christian menarik tangannya dan mengajaknya untuk segera menyingkir dari kerumunan. Wanita itu menurut, tidak melakukan protes sama sekali. Ia tahu kalau Christian pasti akan membawanya ke sebuah kamar VIP yang akan selalu disewa pria itu hampir setiap malam. "Siapa namamu?" tanya Christian sedikit berbasa-basi. "Paula, namamu Christian, kan?" Christian menoleh, menatap Paula dengan alis yang mulai mengernyit heran. "Bagaimana kamu bisa mengetahui namaku?" tanya pria itu penasaran. "Di tempat ini, tidak ada orang yang tidak mengenalmu, Chris. Semua wanita yang ada di sini selalu berharap untuk menjadi teman kencanmu." Paula menjelaskan dengan tatapan menggoda. Sungguh ia sudah sangat tidak tahan untuk menghabiskan malam yang panjang bersama Christian. Christian memang sudah sangat terkenal di kalangan para wanita yang sering berkunjung di klub tersebut. Mulai dari pengunjung klub biasa, VIP, sampai para wanita malam yang bekerja di sana, selalu berharap bisa menjadi salah satu wanita beruntung yang akan penghangat ranjang pria itu. Keperkasaannya ketika berada di tempat tidur sudah menjadi rahasia umum. Ia tidak pernah membuat seorang wanita pun kecewa. Dengan performanya di atas ranjang, Christian begitu menakjubkan. "Kalau begitu, malam ini adalah keberuntungan untukku," kata Christian dengan senyum tipis yang begitu menggoda. Pria itu menarik tangan Paula dan mengajaknya untuk menemui Kelvin, asisten pribadinya yang duduk di salah satu kursi yang ada di depan meja bartender. Pria itu meminum wine sambil fokus dengan game di ponsel. Christian harus menemui Kelvin untuk menanyakan tentang ruang VIP yang akan ia sewa, karena terkadang asisten kurang ajarnya itu terlalu fokus dengan game, hingga ia lupa untuk memesankan ruangan khusus untuknya. "Calv, ruang di atas udah kamu pesankan?" tanya Christian begitu ia sudah berada di depan Kelvin, pria berdarah Tionghoa campuran yang tidak kalah tampan darinya. Mendengar namanya dipanggil, Kelvin langsung mengalihkan pandangannya dari ponsel, menatap Christian dengan wajah malasnya. "Udah, tapi mungkin sekarang masih dibersihkan. Kamu mau ke sana sekarang?" tanya Kelvin sambil melirik malas pada seorang wanita yang sekarang merangkul lengan Christian dengan sangat manja. "Wanita murahan," Kelvin membatin. "Thanks, lanjutkan gamenya. Kita akan pulang setelah permainanku selesai." Christian menepuk pundak Kelvin sebelum menarik tangan Paula untuk pergi ke lantai 2. Tempat di mana ruangan yang Kelvin sewa berada. Paula terlihat tidak sabaran, berkali-kali ia berusaha untuk memeluk Christian, mengajak pria itu untuk melakukan sentuhan fisik yang cukup intim, meski mereka masih berada di luar ruangan. Christian yang tidak suka dengan hal seperti itu, berusaha keras untuk menolak. "Jika saja aku tidak membutuhkan wanita malam ini, aku pasti akan menendang bokongnya agar gadis ini menjauh dariku." Christian membatin, tidak suka dengan sikap Paula yang menurutnya terlalu agresif. "Hei, bersabarlah. Sebentar lagi kita akan sampai," kata Christian sambil terus menyingkirkan tangan Paula yang sedari tadi terus mencoba untuk meraih wajahnya. "Tapi aku sudah tidak sabar, Chris. Kamu begitu menggoda. Apa kita tidak bisa melakukannya sekarang?" Hanya sedikit kecupan,
Kita tidak akan melakukan hal yang lebih intim dari itu. Aku janji." Paula mencoba merayu, meminta pria itu untuk mengecupnya. "Tidak, aku tidak suka melakukannya di tempat umum seperti ini." Keputusan Christian sudah mutlak, membuat Paula seketika itu juga langsung mencebikkan bibir. "Baiklah, kalau begitu di mana ruangan yang kamu sewa? Kita harus cepat sampai di sana." Sekarang Paula lah yang menarik tangan Christian. Ia sungguh sudah tidak sabar untuk merasakan bagaimana rasanya berhubungan dengan Christian, pria yang sudah menjadi incaran banyak wanita. Setelah lebih dari 1 bulan Charlie tinggal di klub malam tersebut, entah sudah tidak terhitung berapa kali ia mencoba untuk melarikan diri, tapi para pengawal selalu berhasil menggagalkan rencananya. Selama sebulan ini, hampir setiap malam ia selalu bekerja tanpa libur dan tanpa sedikit pun mendapatkan gaji. Waktu istirahatnya hanya pagi dan siang hari ketika klub sudah tutup. Ia akan tidur selama 4-5 jam, baru kemudian kembali beraktivitas. Tugasnya selama bekerja di sini adalah menjadi tukang bersih-bersih, tapi terkadang ia akan bekerja sebagai mengantar minuman. Saat siang sampai sore hari ia bertugas untuk membersihkan seluruh kamar para wanita malam yang tinggal di sana. Malam harinya ia akan bekerja di klub, membersihkan seluruh ruangan yang ada di lantai 2. Di lantai 2 tersebut berisi banyak ruangan yang selalu disewa oleh para pengunjung untuk melakukan pertemuan atau sekedar untuk menghabiskan waktu bersama teman kencannya. Ada 3 tipe ruangan yang ada di lantai tersebut: standar, deluxe, dan juga VIP. Charlie lah yang selalu membersihkan setiap ruangan tersebut bersama dengan beberapa pekerja yang lain. "Carol, ruang VIP di lantai 2 yang paling ujung sudah kamu bersihkan. Sebentar lagi ruang itu akan digunakan?" tanya salah satu senior Charlie, yang juga bekerja sebagai tukang bersih-bersih di tempat tersebut. Charlie yang baru saja keluar dari salah satu ruang VIP dengan membawa alat pel dan pembersih, menatap senior itu dengan wajah datarnya. Tidak ada ekspresi apapun yang ia perlihatkan. Setelah berkali-kali rencana untuk meloloskan dirinya gagal, setelah banyaknya siksaan yang ia terima dari Germo setiap kali ia mencoba melarikan diri, sosok Charlie yang dulunya bersemangat dan periang kini berubah menjadi gadis yang sangat pendiam. Wajah datar dan tatapannya yang selalu kosong sudah menjadi ciri khas gadis itu. Sejak terkurung di tempat ini, Charlie sudah lupa bagaimana caranya untuk tersenyum. Sejak paman menjualnya ke tempat ini, Charlie menjadi seperti raga tanpa nyawa. Ia kehilangan semangat hidupnya. Ia hanya bisa pasrah menjalani hari-hari yang telah hancur akibat ulah paman yang dengan begitu kejam menjadikan dirinya sebagai jaminan pelunas hutang. "Aku baru membersihkan ruang nomor 1. Banyak muntahan di sana. Aku belum sempat membersihkan kamar nomor 10. Charlie menjawab pertanyaan seniornya dengan nada datar. "Kenapa belum dibersihkan sih? Kamu bodoh. Sekarang cepat bersihkan ruangannya. Jangan sampai pelanggan melakukan complain karena ruangan yang masih kotor." Senior itu membentak, menyuruh Charlie untuk segera membersihkan ruangan nomor 10 yang tadi ia sebutkan. Tanpa bantahan, Charlie berjalan menuju ruangan tersebut. Ia tidak akan pernah membalas ketika semua orang marah padanya atau selalu memintanya mengerjakan semua pekerjaan. Gadis itu akan menurut tanpa melakukan perlawanan. Baginya, ia lebih baik bekerja daripada hanya duduk diam dan kemudian meratapi nasib buruk yang menimpanya. Setidaknya dengan bekerja seperti ini, Charlie bisa melupakan sejenak masalah yang akan menimpanya di kemudian hari,
melupakan fakta kalau 2 minggu lagi ia akan kembali dijual pada pengunjung yang bersedia untuk membayar tubuhnya. Ia akan dilelang, tubuhnya akan mulai digunakan untuk menjadi pemuas nafsu para lelaki bejat di luar sana. Membayangkannya saja sudah sangat mengerikan, apalagi jika hal itu benar-benar terjadi. Charlie hanya bisa berharap hidupnya akan seperti kisah di negeri dongeng, di mana akan ada seorang pangeran yang akan menyelamatkannya dari kehancuran yang sedang mengincarnya. Srek. Bruak. Pintu ruang nomor 10 itu pun digeser. Charlie terdiam di tempat sambil mengedipkan matanya berulang kali. Ia kaget melihat seorang orang laki-laki dan wanita yang kini terjatuh tepat di depan kakinya. Keduanya langsung ambruk tepat ketika ia mengeser pintu geser tersebut. "Sialan, apa yang kamu lakukan?" Teriakan itu menggema, melengking dengan sangat keras. Ini akhir dari bab kedua novel Kontrak Rahim. Kamu suka novel ini? Novel ini juga bisa dibaca di Novelme. Unduh aplikasinya sekarang juga di Google Play Store dan Apple App Store.